Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa man tabi'a lidinika ya Habiballah. Salamun ala Ibrahim, salamun Allahul azim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Yang kami taati para alim, para kiai, Amir Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati Abah Suwarno dan Abah Insinyur Haji Imam Syafi'i. Walaupun beliau sudah tidak bersama kita, tapi ruh beliau selalu bersama kita. Saya mencermati sambutan beliau luar biasa, sangat ikhlas, dan saya catat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh beliau. Betapa mulianya beliau di hadapan kita karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau berdua sehat selalu dan panjang umur sehingga bisa membina kita semuanya. Yang kami banggakan dan kami sayangi sepenuh hati, Ketua Pengurus Cabang BKMM DMI Sukun, Ibu Hajah Maimunah Fatimah, dan Mbak Fatimah, dan seluruh pengurusnya, jajaran yang saya tidak hafal satu persatu, yang telah menjamu kita, menyediakan kotak, menyediakan teh, menyediakan air, ini ada urunan membuat kado, ya, gotong-gotong meja. Lawang saya ini sudah berkebutuhan khusus. Maaf ya Bunda ya. Jadi saya itu dosa karena apa? Tamu itu tidak boleh rewel. Tamu itu tidak boleh dia tidak gini. Tamu itu menang. Kalau mayit seperti mayit di denon ngalor, ya ngalor, kan nggak bisa apa-apa. Karena kita itu tamu. Tapi saya lihat, lalek saya longgo kayak di Mbak Fatini. Iso longgo kayak iso ngadeg. Nikmat Bunda, nggak apa-apa ya. Jadi saya pikir karena itu rumah saya, panjenengan semuanya adalah keluarga saya. Jadi saya minta Mbak Fatih, kalau Mbak Fat goreng ini Mbak, logonya itu kebesaran hak popo, karena saya biasa ngajar. Lek ngajar itu lah sembuarannya banyak di sini. Ya lek mejoi sak ini lah terus ya nopo. Nah, mohon maaf ya Bunda ya, ini teko-teko wis telat kok mau poro mejo sampai ini gede di dekek di depan. Saya mohon maaf, betul saya mohon maaf ya untuk panitia. Tapi saya sayangi panjenengan sepenuh hati. Yang saya hormati semuanya ibu-ibu pengurus ranting yang baru saja dikukuhkan. Masya Allah, tidak banyak yang dipilih oleh Allah. Tapi panjenengan didudukkan di sini, duduk di sini dengan niat iktikaf dari pagi tadi sampai hari ini, sampai nanti kita pulang dosa kita disepuro sama Allah. Panjenengan yang ngopeni masjid diopeni sama Allah semuanya, rumah tangga kita diopeni, anak cucu kita diopeni, kita sendiri diopeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Menenangkan hati kita. Kita nggak pernah bersusah Bunda, kita seneng tok, kita happy tok karena apa? Dikelilingi oleh orang-orang yang juga mencintai kita karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ini, nanti kalau nggak saya hormati, saya sayang sepenuh hati, saya bilang doyok nopo bini kalau mau kok gak di saya hormati. Pengurus daerah BKMM DMI Kota Malang, ada sekretaris, ada bendahara ya, Ibu Hajah Marvelinda. Ini Bu Hajah Marvelinda ini biasa disebut Bu Berbi.
ayu-ayu koyo Barbie gitu ya. Ada Mbak Nia, ada dari Klojen Bunda, ya, fotografer top. Insya Allah nanti akan ada workshop, ya, bagaimana kita itu yoga main-mainan toh ambil WA kita, HP kita ya opo merekam, terus dimasukkan ke YouTube, like, subscribe dan share, gitu ya. Nah, kayak golek duit. Kalau gak golek duit untuk dakwah, beliau ahlinya dari pengurus cabang Klojen, namanya Bu Haja Farida Aremanita. Nah, saya lihat ini, ono Aremanita. Saya biasanya mengatakan Bu Haja Farida cantik, Bu Ana ya cantik, cuma untuk ditutupi, jadi yo pamer semuanya. Yang saya lihat cuma mata-mata ini kok bercahaya, ya Allah. Walaupun ini pakai masker. Oh, Bu Halimah, ya yang apa yang kiroat tadi, begitu gak ditutup, oh punyai Halimah, alhamdulillah. Dan punyai sedoyo ya, karena ditutup, tidak apa-apa Bunda, dengan tetap prokes. Saya ngomong terus pakai ini Bunda, saya setengah menit morok. Jadi mohon maaf saya bukain. Ada Bu Siti Fatimah Zahra, ada juga siapa nih sudah nih, Punia sudah Bapak, dan ada juga dari pengurus Klojen, ada Mbak Ike, ada Mbak Nanda, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya tetap dalam kondisi iman dan Islam. Ini penting Bunda, iman dan Islam masa 5.0 seperti ini, di mana IT sudah muncul ke sana kemari. Sementara kita kalau tidak mengikuti, kita tidak menundukkan, kita tidak membuat IT itu sebagai arena dakwah, maka kita akan tenggelam tergerus oleh masa. 4.0 itu adalah masa di mana semua serba canggih. 5.0 itu adalah IT-nya muncul. Saya selalu ingin Bunda, saya selalu sampaikan, ada komunitas nantinya itu yang berkualitas. Dan ternyata saya putar keliling di 5 kecamatan, insya Allah semuanya akan dijabah oleh Allah keinginan kita. Menjadikan Kota Malang wanita-wanita solihah profesional berkualitas unggul dan smart. Bunda yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan doa, mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Saya mungkin perlu perkenalan di Sukun ini. Kalau di tempat-tempat lain saya tidak pernah berkenalan dan memang lupa berkenalan. Saya di sini tidak lupa, saya harus perkenalkan. Tadi nama saya sudah disebut, Ma'ina Mustafa. Kalau Abah Insinyur Imam Syafi'i tadi mengatakan budalan, memang saya pernah berjatuh cinta dengan Bapak Haji Dahlan Tamrin. Beliau adalah mantan pacar saya dulu. Biasanya di Madinah FM kalau hari Jumat pukul 9.30. Yang mantu-mantu berarti fans berat beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini adalah putaran keempat. Putaran terakhir kelima nanti kita akan di Kedung Kandang. Nah, Blimbing sudah, kemudian Sukun Blimbing sudah, Klojen sudah, Lawar sudah, sekarang Sukun. Dan nanti kita putaran berikutnya adalah Kedung Kandang. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Apa sih sebetulnya organisasi kita? Tidak gampang merekrut penjenengan dan penjenengan mau.
ini kalau tidak digerakkan oleh Allah mau kemudian datang mencatat dan pakai seragam yang sangat cantik ini, itu kalau tidak diridhoi oleh Allah nggak akan ada panjenengan semuanya di sini dan tidak akan ada pengukuhan. Berarti semua kegiatan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat kita adalah satu, kita hanya ingin memakmurkan masjid, membina jamaah masjid dan mengembangkan masjid yang di sekitar kita, di lingkungan kita. Begitu ya Mbak Bunda ya. Nah, kalau misalnya kita semuanya pasti Bunda, kita semuanya pasti ada di masjid yang ada di sekitar kita. Misalnya saya bukan jamaah rutin misalnya, bukan jamaah yang istiqomah, tidak apa-apa tidak jamaah istiqomah, tapi nanti ada pengajian di mana kita pasti duduk dan mendengarkan para dai-nya. Seperti sekarang misalnya, saya tidak familiar, I'm not so familiar with this mosque. Saya tidak begitu familiar dengan masjid ini. Tetapi begitu saya masuk ke masjid ini, langsung saya betul-betul jatuh cinta. Saya tidak membayangkan bagaimana masjid ini didirikan pada zaman yang lampau. Bagaimana pemilik dari tanah ini mewakafkan kepada takmir masjidnya. Dan kita sekarang menyuburkannya. Ya, maka semua kita kalau di masjid pasti langsung jatuh cinta dengan masjid itu. Karena masjid itu adalah rumah Allah, di mana doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati kita kalau di masjid pasti senang, pasti kita ada ketenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bunda yang saya hormati, ada di surat Taubat ayat 18 yang sudah saya difotokopikan oleh panitia. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk lain. Jadi kita semuanya itu mendapat petunjuk dari Allah melalui organisasi namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Itu dulu ya Bunda ya. Lah terus kita ini termasuk badan otonom dari Dewan Masjid Indonesia. Makanya kita adalah memiliki struktur sendiri, ada ketuanya, ada sekretarisnya, sampai ada CCC atau bidang-bidang. Bisa dipahami ya Bunda sampai sini ya. Jadi nanti kalau jenengan ditanya apa sih, aku anak di KMM, DMI, itu loh, Dewan Masjid Indonesia. Oh, apa itu organisasi apa? Yo semua organisasi semuanya bisa ikut. Jadi ini kita adalah berazaskan Islam. Maaf ya Bunda, saya sama kipasan saya biasanya tuh mohon kepada panitia, aku lagi lek jenengan nggak ada kipas anginnya, punya kipas angin cederno ke saya gitu ya. Ternyata tak lihat itu nggak ada ya, saya tidak mau nyederkan, maka kipas saya lebarkan. Nah, Bunda yang saya hormati, jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Makanya ada orang kalau sudah katarsis, sudah betul-betul membutuhkan masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak bisa ada yang menghalangi. Wis loro ya budalai, loro ngeluh budalai. Tidak pernah kita bercerita tentang sakit. Aku ini gak, kita memang tidak boleh ya Bunda. Kita usahakan untuk tidak menceritakan sakit kita kalau tidak terpaksa. Ya,
kita dihidup saja disingkirno. Jadi sakit kita harus disingkirno. Jadi kalau suwehan kan gitu. Jadi kalau orang-orang kan biasa loh, apa Bu jenengan gak teko, aduh Bu aku lorong tung iki, aduh coba kocok lho muangat didelok Bu. Terus gak usah sih sampai seperti itu ya. Teman-teman kita kan seperti itu biasanya ya. Orang-orang ini, sama gak teko, aduh aku moros itu sak terusnya aku cerita kabeh ya. Nah, gak usah wis ya. Nah, itu semuanya kalau nanti kita itu sudah menjadi aktivis, sudah menjadi orang yang katarsis, sudah menjadi orang yang betul-betul sakau ya, duduk di masjid, itu nanti pasti kita akan menjadi orang yang berbeda. Marang lek dunia itu didelok wis gampang. Ya, gampang kok. Orang duit nomor 1, nah biasa saja. Oleh alhamdulillah. Gurung oleh berarti gurung rezekiku. Itu lek jenengan sudah punya pemikiran seperti itu, good Buddha. Ya, berarti kita sudah menjadi orang yang sholihah, wanita yang wis apik mendapat ridho Allah. Jadi tak ngene, iki yo dadi lek gak duwe orang berwongsen, orang ngamuk, orang stres, orang stroke, orang lewat seter gini, moro baik ya. Kalau jadi moro, yodut ya, ini tidak. Azasnya BKMM DMI Kota Malang, ya DMI itu adalah Islam. Jadi Bunda, kita ini yang di BKMM DMI Kota Malang ini dari semua organisasi, ya, yono Aisyah. Ya, yo ono lek partai yo ono Golkare, yo ono PKB ini, pokoknya kita gak bicara tentang politik, kita bicara tentang jamaah majelis taklim, di mana di masjid. Kita kembangkan potensi masyarakatnya. Kalau ada teman-teman kita di masjid belum ada majelis taklimnya, belum ada pengajiannya, tidak apa-apa. Kita akan membuat programnya. Ya mungkin program nanti tolong ya buat Jamaah dan Mbak Fat dikirim mereka untuk merapatkan program apa yang sangat sederhana saja dalam 1 tahun ini. Kalau usah mulu-mulu udah kita nggak punya dana. Ya katanya Abah tadi minta ya kita coba 1 bulan berapa masjid musola 5.000 yo lek tak mire oleh ngono kudu ditakoni mana SK-nya lebih juga SK dia nih ditakoni kabeh lah kan gak ngerti kita ya kan wis gak apa-apa. Saya prinsipnya yang di Kota Malang Bunda begini kami ya, kalau ada anggota mengadakan acara kita gabung pakai seragam ya. Nah terus kayak pengajian atau sosialisasi apa gitu. Nah jadi kerjasama antara BKMM dengan panti asuhan, BKMM dengan apa, pakai BKMM dan pondok pesantren apa gitu. Tidak apa-apa, yang penting kan program kita jalan. Jadi kita tidak menjadi orang yang di Menara Gading, kita tidak menjadi orang yang sangat eksklusif. Tidak, eksklusif itu moro dhewe, moro hak dhewe dikancani niku eksklusif. Lah inklusif kita masuk ke situ. Karena kita ini bukan apa-apa Bunda. Kita tidak punya apa-apa kalau tidak karena teman. Oke, jadi kita harus sharing banyak. Ono arep wong Aisyah kate melok ojo. Oh gak ada ngene-ngene. Jangan diajak tidak apa-apa. Loh berarti kita tidak ekstrim kepada organisasi kita. Loh, wong kita ini azasnya Islam. Jadi di pusat itu ada macam-macam organisasi ikut semua di DMI. BKMM-nya juga tidak apa-apa. Wakil ketua cabang, wakil ketua kota itu Ibu Ruli Narulita. Beliau adalah sekretaris, wakil ketua, dan beliau dari Aisyah. Sekretaris ya di Aisyah ya, sekretaris Aisyah Kota Malang. Tidak apa-apa, diajak Bunda.
Karena masjid kita itu tidak ada masjid NU, masjid Muhammadiyah, yo masjid gitu aja, ya kan? Kita bisa saja ajak mereka, tidak apa-apa. Beda punyai, yang sana pakai kunut, sini tidak pakai kunut. Kita tidak mempersoalkan itu. Kita pakai kunut karena kita punya keyakinan kunut itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya di sana pernah Rasulullah dan kunut, dan kita kan tidak tahu. Jadi, kalau saya fine saja. Jadi saya dilahirkan oleh orang NU Dubeles. Lek wong Madura lah NU aku. Saya ini orang Madura jelas. Oh saya tadi lupa, jadi ini katanya perkenalan, kok gak kenalan ya sudah ya. Ya, saya ngajar Bunda di Unisma. Jadi kalau jenengan mau kuliah, karena saya sekarang ketua program studi bahasa Inggris S2, monggo kalau yang mau kuliah S2 daftar di saya. Ya bahasa Inggris kan apa Bunda? Tak ajari, tak gratis, sudah gak bayar bahasa Inggrisnya saya. Nanti kita akan ada komunitas, insya Allah. Kita akan ada komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diridhai oleh Allah. Saya ingin ada satu komunitas perempuan di Kota Malang. Ini semuanya berbahasa Inggris. Ya ibu-ibu saja, tidak apa-apa. Bahasa Inggris. Mulai pertemuan, perkenalan, apa-apa itu in English. Semuanya in English. Ya kan? Nah itu bagus nanti. Karena apa? Karena kita sudah masanya ini semuanya berbahasa Inggris. Nah bahasa Arabnya, bahasa Arab ya juga, tapi bukan bidang saya. Saya tidak belajar bahasa Arab, tapi saya sedang belajar bahasa Arab. Tapi tidak mengajar, saya hanya mengajar bahasa Inggris. Nah nanti kalau penjenengan mau kuliah S2, monggo masih ketemu saya di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang lantai 2. Kantornya di sana, ada tulisannya KPS bahasa Inggris. Insya Allah ada. Kalau pas saya tidak BFA, ya. Kemudian, nah ini semuanya tolong dibaca semua ya Bunda ya ini ya, supaya nanti tahu. Oh, aku ini saiki ini organisasi namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Ibu-ibu ini ada yang di NU, ada yang di Muslimah, ada yang di Aisyah. Kalau misalnya Aisyah dan Muslimatnya ada acara, jangan dibarengkan dengan BKMM. Ngalah BKMM ku ae marine Aisyah dan marine Muslimah. Tapi kalau jenengan bisa menawarkan bagaimana ibu-ibu kita mengadakan acara ini, oh iya enggak apa-apa, bagus. Sing Muslimat setuju, sing Aisyah juga setuju. Saya di Muslimat sejak 1987 insya Allah. Ya, saya menikah dengan Abah 86, saya lulus waktu itu. Terus ya bikin anggene Muslimat atau Fatayat ya, nama Muslimat ae. Umur saya 24 beda. Diutus ke Muslimat, yo nurut ae wis. Lah saya diminta oleh Bunda Husnul Khotimah, Bunda Khot almarhumah waktu itu. Wes berjalan gaya proposal. Wah, waktu itu tahun 1997 waktu perekonomian Indonesia jatuh ya, ada dari UNDP United Nation Development, UNDP Development Project. Jadi ada program pengembangan dari PBB waktu itu. Pokoknya semua organisasi mengajukan. Saya mengajukan waktu itu di ACC 76 juta, 90 juta. Kemudian karena bagus, Muslimat pengelolanya bagus, ditawari lagi sama UNDP. Do you want to add more money, more fund? Yes, sure. Sama pengen ngerti ya penjenengan ya, jadi nggak terjemahkan kalau ngerti. Nah, soalnya kan bermantu-mantu, mantu-mantu kan saya nggak perlu menerjemahkan gitu ya. Jadi butuh lagi enggak jadanya? Oh iya butuh, oke. So saya harus propose lagi, no. Jadi nggak usah proposal, langsung di-GI. Jadi total 125 insya Allah waktu itu. Tapi saya nggak tahu uangnya karena saya nggak boleh pegang
uangnya. Yang pegang Bunda Haja Hamna waktu itu. Bunda Hot yang ketuanya, saya hanya yang proyeknya. Jadi ini proyek harus ke sini gitu kok. Nah itu kemungkinannya nanti kalau kita ini terus saja menguripi untuk DMI, BKMM DMI, siapa tahu seperti sekarang ini Bunda, tidak ada dana sama sekali. Nah terus gimana dananya? Ya wes tidak tahu gimana. Saya dapat dana pengabdian pada masyarakat dari Unisma, saya linkkan kegiatan dengan BKMM, saya raungkan pengurus wilayah. Karena waktu itu kita membuat media berkarakter dari TK RA berbasis masjid. Jadi masjid yang punya TK, baik RA maupun TK, kita rekrut gurunya, kita ajari membuat media yang berkarakter di Unisma. Waktu itu saya laksanakan di lantai 3. Itu 3 apa berapa gitu ya Mbak Nia ya waktu itu. Nah senang. Nah sehingga seperti itu saja kegiatan kita. Jenengan misalnya punya uang 1 juta, Bu kula kok angsal rezeki nggih 1 juta. Napa saged damel sosialisasi kesehatan? Lho nggih saged. Sakniki kan sedang usum empon-empon jamu untuk kesehatan kita. Apa bedanya empon-empon dengan herbal yang lain atau pil-pil vitamin kimia? Nah diundanglah anak BKMM. Jadi putranya anggota BKMM jadi dokter. Wes iku wae ditimbali. Ya gak ada amplop. Sing penting kita datang. Berapa sih Bunda ngasih kue wong 5.000 sudah datang? Ya kan? Gak usah banyak yang diundang. 20, 25 di masjid good. Nah, jadi nanti monggo dibuat program-program yang sekiranya program itu murah meriah tapi berkualitas. Sosialisasi saja enak. Ya, misalnya jenengan dekat puskesmas, burunin penjenengan bersedia enggak kalau misalnya nanti ada sosialisasi tentang apa? Tentang vitamin-vitamin gitu. Oh iya enggak apa-apa. Ini ada program dari Kota Malang. Ya wes nanti tak taruh di BKMM ya. Nah, misalnya seperti itu. Banyak Bunda, nanti silakan penjenengan membuat program yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh umat. Misalnya penjenengan yang tidak seperti itu, ngaji, ngurui ngaji anak-anak yang suaranya enak, diutus ngaji yang enak, nggak apa-apa. Adakan lomba. Nah, diadakan lomba, juara 1, 2, nanti minta ke saya, tak belikan pialanya, juara 1, 2, dan 3. Piala itu murah, nggak sampai 100 ya, digono sing murah. Tapi lah untuk anak-anak, nah untuk jenengan yo gak iso Bunda. Nah jenengan ini yo seharga 200-300 piala ini. Lara cilik 100 itu sopan dengan anak-anak. Ya kan? Nah misalnya seperti itu. Apa saja bisa kita laksanakan asal kita mau. Nah itu. Ya asal kita mau. Lah kita gak mau ya wis gak mau. Kalau mau diberi oleh Allah dalam gak mek siji banyak sekali. Ya, oke. Nah, Bunda, di situ di penjenengan itu ada ada ADART-nya. Silahkan dibaca. Oke. Setelahnya itu, nah ini hak-hak anggota. Jenengan semuanya kan hak-hak anggota. Hak-hak anggota dibuka Bunda monggo. Halaman keberapa ini Mbak Bunda? Nomor belakang itu nomor 3 dari belakang kayak lembarnya. Oke. Nah, hak-hak anggota berpendapat dan mengeluarkan atau menyumbangkan buah pikiran boleh. Waktu rapat, Bu saya begini boleh nggak popo, ya kan? Wong kita usul, ya nggak apa-apa tak. Kemudian memilih dan dipilih berdasarkan jenjang kepengurusan. Wes Bu, penjenengan tak jadikan ini, tak jadi, ya enggak apa-apa. Ini kan tadi yang dilantik ketua dan sekretaris ya. Nah, misalnya butuh bendahara karena jenengan mungkin ada dana atau mungkin ada mengadakan arisan, ya supaya ada kegiatannya.
tidak apa-apa, adakan bendahara. Siapa yang dipercaya menjadi bendahara boleh, tidak apa-apa kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian berikutnya kita akan mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus, ya, itu hak panjenengan. Kewajibannya ya menjaga keharmonisan, menjaga nama organisasi yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian masa bakti kita sudah 5 tahun. Oke. Nah, terus yang terakhir, bagaimana atribut-atribut organisasi? Ada seragam. Oke. Seragamnya itu yang seperti dipakai Mbak Nia, jilbabnya dan batiknya. Tapi kalau bawahannya itu seperti yang dipakai Bu Haja Farida Aremanita, ya, itu mesti sudah. Oh, kayak PKK ya, kayaknya kayak PKK itu. Oke. Nah, kemudian ada juga simbol apa namanya? Itu apa, pin, ya. Nah, ada pinnya itu, ada punya yang besar begini, ada yang kayak dipakai bannya kecil. Ini DMI, tapi itu DMI ya. Saking cintanya sama Pak DMI sama Solwet begini, pinnya apa DMI. Kemudian, seperti punya Bufat itu besar sekali ya. Nah, ini tidak apa-apa Bunda, tidak sekarang. Ya tidak apa-apa, pakai seragam putih-putih seperti ini saja selamanya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya kepingin ya monggo nanti kita. Dan ini membeli sendiri ya, maaf ya Bunda ya, karena memang tidak ada yang supply ya. Dan alhamdulillah untuk yang klojen sementara masih beli jilbab dulu itu. Oke. Sementara seragam jilbab. Oh, alhamdulillah. Beli sendiri. Terima kasih ya Bunda ya. Saya lihat tadi berwindingan. Ya Allah kok bagus ya. Jadi ini warna apa Bunda? Peach. Penjenengan pernah makan peach? Peach itu saya makan di mana-mana. Tahun 2002 saya ke Prancis dan Jerman. Itu selalu peach itu sekian, ya. Bagus, coklat, bagus. Kayaknya tuh manis, tiba kecut, tapi nggak apa-apa, ya seger. Ya. Peach namanya, ya. Nah, terus 2006 ke Jerman, ke Amerika, ya, waktu jadi anggota KPU, baik dapat beasiswa juga ke Amerika. Saya dulu juga ngomong gini ke Abah, ya aku kok kepingin nang luar negeri ya. Loh, lah Mekah Madinah itu luar negeri ya. Itu Abah, ya sederhana sekali. Loh gak ya masukku aku lah dosen bahasa Inggris. Kok tidak pernah tahu negara yang berbahasa Inggris? Jawabannya Abah sederhana, 2 kalimat. Lek wis wayahe piro suwi. Ternyata ini mandi. Jadi lek wis dikersakno Gusti Allah kowe budal gitu. Terus tiba-tiba saya ditelepon oleh PW waktu. Jadi disuruh berangkat ke Jerman, ke Perancis, ke Amerika, ke Inggris 2 bulan. Kemudian ke Kanada itu di McGill University. Jadi ketika saya ke luar negeri itu saya hanya mengatakan, muka-muka unisme sampai ini ya Allah gitu. Jadi ketika saya masuk ke kampus itu terus buka sendiri lawangnya, pintunya atau kacanya terus buka sendiri. Sekarang unisme buka sendiri Bunda. Ya, yang penjenengan punya apalagi yang pasca itu kan jenengan masuk langsung buka diri gini. Ada Medina ya awal-awal dulu ya belum terkenal itu ya. Nah, jadi Bunda, insya Allah nanti kita akan bersama-sama garap bersama-sama anggota kita
nanti monggo panjenengan galakan dulu di rantingnya, diajak dulu beberapa orang. Nggih. Kemudian nanti coba panjenengan ini aktif di mana di masjid musola itu. Lah adakan dulu sedikit demi sedikit majelis taklimnya. Ya, kalau sudah ada miliknya masjid, tidak apa-apa, tidak usah buat. Ya wis itu aja disuburkan. Tinggal memasukkan programnya. Itu benar. Ya, bisa dipahami nggih? Nah, nanti mungkin insyaallah kapan akan ada dari cabang nanti akan mensosialisasikan kira-kira program apa yang bisa dilaksanakan di masing-masing ranting. Ya, jadi dimulai nanti itu. Tidak apa-apa. Jadi ini sebetulnya organisasi sambil jalan. Nah, jalannya itu landai tapi pasti karena kita setiap hari ke masjid. Bisa dipahami ya Bunda sampai di sini nggih? Ya, insyaallah baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Mudah-mudahan sangu yang panjenengan bawa ini bisa dipelajari di rumah, kemudian bisa juga disosialisasikan ke teman saudara. Jenengan gak apa-apa ngajak saudara-saudaranya, gak apa-apa. Saudara-saudara ini nanti punya teman juga, diajak untuk meramaikan. Itu nggih. Nah, nanti mudah-mudahan ada satu masa kita semuanya bisa berkumpul sak kota. Mudah-mudahan ya, satu kota kita berkumpul, kemudian kita membahas prioritas-prioritas yang akan kita laksanakan ke depannya. Untuk prioritas yang sekarang, kita mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, ya. Jadi anak-anak yang punya itikat baik, punya tabiat baik, punya akhlak yang baik, dan kita menjadi ibu-ibu yang sholihah. Saya kira itu Bunda yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Saya mohon maaf apabila ada terlalu panjang dan mohon maaf kalau mungkin terlalu jelimet Bunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya jawab. Ada dialog. Oh ternyata ini ya monggo Mbak Fat. Ternyata saya diminta sebentar, barangkali ada pertanyaan sehingga nanti saya akan menjawabnya. Diberi waktu 15 menit. Ternyata banyak yang tanya itu. Biasanya di mana-mana itu rebutan untuk nggak tanya. Dari di sini langsung tanya itu hebat, seneng saya. Monggo. Ibu-ibu Solihah yang saya hormati, monggo ada kesempatan tanya jawab kepada Ibu Nyai. Waktunya 15 menit. Monggo Ibu. Ibu Hanimah Nurin. Maju biar tahu. Satu, terus ada lagi. Ini dua. Monggo. Cuma dua pertanyaan. Monggo. Disebutkan nama dan ibu dari Ibu Rana.